Pemerintah Kota Bandung punya tawaran yang menggiurkan bagi para gelandangan dan pengemis. Sayangnya tawaran dalam rangka mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Kembang itu ditolak. Alasannya upah dipandang tak mencukupi. Bandung, kota dengan julukan Paris Van Java ini terkenal karena keindahan alam serta kreativitas penduduknya. Dengan segala potensi yang dimiliki, perekonomian Bandung berkembang pesat. Pesona kota Bandung tak hanya memikat wisatawan, tapi juga pendatang. Sayangnya, tak semua pendatang memiliki keterampilan. Beberapa hanya modal nekat. Maka, jadilah mereka gelandangan dan pengemis. Pertama, Bandung ini kota metropolitan yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia ya. Pertumbuhan ekonominya lebih dari 9%. Jadi di setiap weekend turis datang. Setahun aja kemarin 6 juta turis datang ke kota Bandung ya. Oleh karena itu di setiap hari apalagi akhir pekan banyak sekali gelandangan pengemis yang datang meminta belas kasihan ke warga Bandung. Ya, gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung. Bak cendawan di musim hujan, setiap tahun jumlah mereka kian bertambah. Jadi kurang lebih hampir 1.000 lebih lah kalau berdasarkan hasil pendataan 2012. Belum sekarang ditambah lagi karena kami lihat juga dari hasil assessment pendataan ada penambahan terus karena ada muka-muka baru yang datang ke Kota Bandung ini. Peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis membuat gerah Pemkot Bandung. Berbagai upaya penanggulangan pun dilakukan. Di antaranya tawaran pekerjaan menjadi penyapu jalanan. Kita memang ada program bagaimana gelandangan pengemis yang KTP-nya Bandung untuk diberdayakan. Kebetulan kotanya saya diwarisi kota yang kebersihannya masih harus banyak dibersihkan, kekurangan petugas penyapu jalan. Jadi ada kebutuhan kekurangan SDM untuk menyapu jalan. Di sisi lain ini banyak gelandangan pengemis yang juga berkeliaran. Ya sudah, digabungkan saja dua masalah dengan satu solusi kan seperti itu. Namun penawaran dari Pemkot Bandung tak langsung diterima para gelandangan dan pengemis. Mereka meminta kejelasan mengenai upah. Jumlah yang mereka ajukan pun tak main-main, dari 4 hingga 10 juta rupiah. Karena beliau tidak menanyakan itu, tidak memberikan penjelasan gajinya berapa, akhirnya tentunya akhirnya muncul keinginan untuk tawar-menawar kan akhirnya. Ya, karena walaupun gepeng tentunya dipekerjakan harus punya posisi tawar. Saya mediasikan antara warga, bukan keinginan-keinginan yang sudah disiapkan, gaji misalnya muncul 10 juta. Ya, kami juga sadar 10 juta dari mana. Untuk menertibkan para gelandangan dan pengemis, Pemkot Bandung pun rajin melakukan razia. Mereka yang terjaring sementara ditampung di mes klub sepak bola Kota Bandung Persib. Kondisi penampungan terdiri dari 2 ruangan sebesar 3 kali 4 meter. Masing-masing ruangan diisi sekitar 12-15 orang penghuni, bercampur antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Banyak pengemis memilih kabur dan tetap di jalanan. Tapi intinya kami banyak kebutuhan untuk kebersihan Kota Bandung yang kalau memang bisa disuplai dari kelompok ini, kenapa tidak kan begitu. Permasalahan gelandangan dan pengemis bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan juga soal mental. Untuk bisa mengentaskannya, butuh formula tepat agar bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Rahmat Tersier, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Menjadi pengemis tentunya bukan pilihan dalam mencari nafkah. Ya, tapi apa jadinya bila mengemis di jalanan justru dijadikan mata pencaharian turun-temurun? Tak pernah terlintas dalam benak Raudah bukan nama sebenarnya untuk menjadi pengemis. Profesi ini ia tekuni saat ia dan keluarga merantau ke Bandung, Jawa Barat lebih dari 6 tahun lalu.
Maksud hati mencari nafkah. Kenyataannya pekerjaan sulit didapat. Dulunya saya ke rumah mertua saya, dulunya 1 bulan. Terus saya nggak dikasih makan 2 hari sama mertua teh. Ya di kampung di Jawa, Brebes. Kang Ayu kemana aja, kerja di mana aja. Saya daripada saya di sini nggak dikasih makan, nggak dikasih jajan anak saya. Anak saya kan masih bayi. 6 tahun lalu suami Raudah mendadak sakit sampai kakinya cacat. Karena himpitan ekonomi, Raudah memutuskan untuk jadi pengemis. Untuk menarik simpati, Raudah membawa anak-anaknya ketika harus turun ke jalan. Ikut 1 yang kecil. Kalau nggak ikut mah nggak ada yang ngasih. Ya, orang kasihannya sama anak sih gitu, dibawa-bawa malam-malam gitu ya. Ya emang semua juga kasihan sama anak, Pak. Lah paling besar kalau ada milik 25 gitu. Ditaruh 10, buat makan 15, paling kalau ada milik itu teh. Raudah hanyalah salah satu pengemis yang bermukim di Gang Eme, Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Bandung. Sejak 30 tahun lalu, kampung ini terkenal dihuni keluarga pengemis. Profesi peminta-minta bahkan dijalani secara turun-temurun. Ya, jadi di RW 04 ini data pengemis itu sekitar 78 kakak. Kira-kira jiwanya itu 284 jiwa, sekitar seperti itu jumlahnya. Itu terdiri dari, ya tadi itu ada penduduk yang tetap dan ada penduduk yang tidak tetap gitu. Keberadaan pengemis yang kebanyakan pendatang sebenarnya sudah menjadi keluhan warga sekitar. Pertama kan malu ya, sebagai warga penduduk asli di sini banyak pendatang, terutama dari Pulau Jawa itu ya, terkenal dari Kota Brebes, Kluwut, Kerinting gitu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan itu kan sering datang lebih banyak, bahkan ya risih aja lah gitu kalau bisa lah. Gepeng di RW 4 ini terutama ya, lebih terkenalnya itu minta dibereskan gitulah supaya kembali ke tempatnya gitu. Tawaran berganti profesi sebenarnya sering dilontarkan warga kepada para pengemis di wilayah mereka. Apalagi di antara pengemis banyak yang memiliki tubuh sehat dan tidak memiliki keterbatasan fisik. Namun ujung-ujungnya mengemis tetap menjadi pilihan untuk mencari sesuap nasi. Punya perasaan saya juga teh, yakin saya mah punya perasaan teh. Bener sedih rasanya teh, orang minta-minta itu teh nggak ada harganya. Ya kalau ya bagaimana orang emang orang dibilang ya nggak apa-apa lah, itu juga teh ya, itu juga Bu ya, itu apa namanya, nyari rezeki yang halal. Mengemis menjadi jalan mudah untuk mencari nafkah. Kemiskinan sering dijadikan alasan untuk melakukannya. Selama kemiskinan masih ada dan meminta-minta tak dijadikan tabu, maka selama itu pula pengemis akan hadir di sekitar kita. Rahma Tersier, Irfan Maulana melaporkan untuk NET.